Selamat datang kembali di channel kami. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, siang menjelang sore. Di waktu mana saja kalian menonton, kita kembali lagi belajar bersama-sama membahas tentang sejarah. Di sini sejarah peminatan di jenjang SMA, jurusan peminatan khususnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di video sebelumnya juga ada yang kita bahas, yaitu kerajaan Islam dan Hindu-Buddha, terutama kemaritimannya. Dan sekarang kita masuk bab baru, yaitu pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Yang pertama, pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Yang kedua, pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Jadi ada pengaruhnya secara langsung atau tidak langsung, akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, ada pemikiran dan peristiwa penting di Eropa, yaitu pada abad ke-15, merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Pada zaman tersebut, masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan atau Dark Age. Masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai penyelidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Yang pertama ada Renaissance. Faktor pendorongnya adalah perubahan aktivitas gereja. Yang kedua ada kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja masa itu. Kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan. Itu pengaruhnya. Pengaruh masa Renaissance itu penemuan baru di bidang seni sastra, ilmu pengetahuan, dan akhirnya muncul seniman-seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, ada Nicholas Copernicus, dan Galileo Galilei. Kemudian ada para penjelajah samudra seperti Cornelius de Houtman, itu masa di era bagaimana dia singgah ke Indonesia. Ada Christopher Columbus yang lebih lama. Yang kedua ada merkantilisme. Pengertiannya itu berasal dari kata merchant yang berarti berdagang. Mohon maaf, bahasanya masih banyak belajar saya. Yaitu suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Tujuannya adalah mengumpulkan emas, perak, atau lebih dikenal logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Ciri-cirinya, dari negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Dengan tujuan utama, kegiatan perekonomian adalah untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, yang nanti secara besar-besaran bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dan di situ menemukan daerah-daerah baru untuk dijadikan daerah koloni, termasuk Indonesia. Dan mereka membawa slogan 3G yang mungkin sudah kalian pernah dengar, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Kemudian ada reformasi gereja di era yang sama, yaitu tokoh pelopor, diantaranya ada Martin Luther dan John Calvin. Nah, di sini faktor penyebabnya adalah adanya di masa itu penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik seperti surat penjualan Al-Aflat. Jadi diperjualbelikan surat pengampunan dosa atau istilah lain yaitu indulgensia. Jadi di masa itu ada penyimpangan oleh oknum-oknum gereja yang menyebabkan banyak sekali tokoh-tokoh yang
tidak setuju, ingin mengembalikan sesuai dengan kitab sucinya yang asli, arahan yang asli. Di era itu, ibarat kita melakukan dosa, kita membeli dengan nominal tertentu, dosa kamu akan terampuni di era itu. Dan itu sudah menyimpang. Dan ini adalah salah satu faktor reformasi gereja. Dan perkembangannya, paham atau pemikiran humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Jadi sisi kemanusiaannya tidak memandang siapa kamu, siapa saja bisa membaca kitab sucinya masing-masing atau kitab sucinya mereka di masa itu. Faktor yang ketiga adalah paus atau pemimpin agama mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan oleh kalangan raja-raja hingga berujung pada perselisihan. Masa Aufklärung. Pada periode Aufklärung muncul beberapa tokoh yang menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan atau dogma gereja. Gerakan tersebut perlu dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Tokoh utama yang mendukung Aufklärung seperti Immanuel Kant. Periode Aufklärung sendiri itu dicetuskan oleh Immanuel Kant yang dikenal dengan zaman baru. Di sini, di luar itu ada revolusi industri yang pertama. Revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri. Dan revolusi industri di sini ditandai berubahnya sistem manual yang tadinya dilakukan dengan tangan manusia diganti menjadi mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan dimulainya pada industri tekstil karena ada beberapa faktor. Revolusi industri kemudian berkembang di negara-negara Eropa yang ditandai dengan penemuan berbagai teknologi seperti mesin uap dan lain-lain. Nah, selain revolusi industri, ada dampak dari revolusi industri itu sendiri. Yang pertama ada terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Yang kedua, terjadi perubahan sistem sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, muncul paham-paham baru seperti kapitalisme dan sosialisme. Yang keempat, timbulnya imperialisme modern. Yang kelima, munculnya industri secara besar-besaran. Dari 5 aspek ini kalian bisa menggambarkan dampak apa saja yang terasa di negara kita pada masa itu dan ada sejarahnya. Terutama ya fakta sejarahnya ya. Kemudian, pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Jadi, pengaruh dan pemikiran peristiwa penting di Eropa menjalar ke dunia timur, termasuk negara kita, Indonesia. Berbagai pemikiran peristiwa penting di Eropa menyebabkan negara-negara di dunia timur mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik ada praktik politik kolonial. Jadi Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa, lebih tepatnya diperebutkan. Mungkin kalian sudah tahu kenapa diperebutkan. Tidak semua negara diperebutkan oleh bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Di luar itu ada Jepang. Jadi kita harus bersyukur kita lahir di negara Indonesia, kita menjaga apa yang kita miliki untuk kepentingan bersama. Kemudian di bidang politik munculnya paham-paham baru seperti liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Di bidang ekonomi ada perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik
gula di Indonesia. Di daerah kalian mungkin masih ada sisa atau bekas-bekas pabrik gula yang ada yang sudah direnovasi, tapi ada juga yang tidak terawat. Itu adalah saksi sejarah di bidang seni bangunan. Yang kedua, pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Dan selain itu, perlu kalian ketahui, selain jalur kereta api, dibangun jalur darat. Terutama di masa pemerintahan Inggris yang dikenal dari Jalan Anyer sampai Panarukan, atau yang sekarang lebih dikenal yaitu jalur Pantura. Yang ketiga, pembangunan jaringan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau, terutama di kota-kota besar seperti Batavia atau Jakarta sekarang, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Yang keempat, pendirian bank untuk memberikan modal bagi pengusaha swasta yang akan membuka perkebunan. Jadi ini salah satu faktor di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial munculnya atau berkembangnya di bidang pendidikan. Ini berkembang pesat terutama saat politik etis atau politik balas budi yang diberlakukan oleh pihak Belanda di era itu. Jadi ada jenjang sekolah dari sekolah tingkat dasar SD atau sekarang sampai perguruan tinggi seperti Stovia dan lain-lain. Jadi memberikan ruang untuk masyarakat kita untuk mengenyam pendidikan. Dan nantinya sekitar 1930 muncul organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berlatar belakang tidak lagi kedaerahan, tapi lebih ke nasional. Nah, di sini perkembangan pendidikannya sendiri memang lebih luas, tapi hanya golongan-golongan tertentu saja. Seperti orang yang terpandang atau istilahnya kaum priayi yang boleh bersekolah, atau orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur di era sekarang pendidikan lebih luas lagi, tidak memandang kamu laki-laki atau kamu perempuan, tapi memang ada beberapa di daerah yang jauh dari perkotaan masih ada saudara-saudara kita yang masih belum mengenyam pendidikan seperti halnya hak mereka. Jadi kalian yang minimal bisa menonton video ini bersyukur masih bisa mengenyam pengetahuan umum seperti ini. Oke, kita lanjutkan penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Katolik yang dilakukan oleh Ordo Fransiskan dan Dominikan. Dan penyebaran agama Kristen dengan menggunakan metode sinkretisme di Pulau Jawa oleh Cekulen, Ibrahim Tunggul Wulung, dan Raden Abbas Surya Pranata. Selanjutnya, bidang budaya, pengaruh arsitektur barat, dan pengaruh bahan gaya hidup. Yang pertama adalah pengaruh arsitektur barat. Pengaruh kebudayaan barat dalam bidang arsitektur dapat dilihat sama-sama sampai sekarang pada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Sejak abad ke-18, pemerintah kolonial mulai membangun kota-kota penting di kepulauan Indonesia. Belanda mulai membangun kota-kota seperti di Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar, dan untuk sebagai miniatur kota-kota yang ada di Belanda. Contoh pemukiman perkotaan yang dibangun pada abad ke-18 yaitu di kawasan Kota Tua di Jakarta dan Kota Lama di Semarang. Perubahan gaya hidup. Contoh seperti pembangunan tempat pesta. Yang kedua, adanya corak pakaian baru berupa seperti gaun yang mewah, rok, topi, dasi, untuk pemanis sebagai untuk kita tampil ke pesta. Adanya penyajian makan seperti ada makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Kalau kita yang penting makan udah cukup lah ya.
Hal yang lain adalah seperti di pesta itu perubahan atau pengaruh budaya barat adalah terutama di kota-kota besar, yaitu makan minum sambil berdiri. Itu memang budaya mereka, tidak masalah, tapi untuk budaya kita kurang pantas atau kurang tepat, karena kalau yang masih memegang budaya bangsa timur pada umumnya dan Indonesia pada khususnya ya makan duduk. Nah ternyata makan sambil berdiri dan duduk secara medis itu ada perbedaannya. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa mencari sendiri makan berdiri dan duduk itu bagaimana perbedaannya selain berdiri dan duduk pastinya. Jadi tidak masalah kalian, kalau saran saya, pendapat pribadi saya, kalian boleh belajar bergaya atau menyukai budaya asing, tapi pondasinya, ibarat rumah pondasinya, jangan lupa, jangan mengabaikan apa yang diajarkan orang tua kita. Jadi jangan sampai kita mengalami masa sebagai orang asing di negeri sendiri. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas materi bab yang ketiga, tapi sebelumnya saran saya adalah, bukan saran, lebih tepatnya ada istilah-istilah yang mungkin kalian belum familiar, belum kamu pahami, kamu bisa melihat di deskripsi agar kamu lebih memahami materi yang saya sampaikan. Jadi seperti humanisme pengertiannya itu apa, terus sinkretisme itu apa, saya akan tuliskan di deskripsi. Terima kasih, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.